Jumpa lagi sahabat YouTube. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang membedah kawruh sangkan paraning dumadi dalam film The Legend of Aang atau film Avatar Aang. Kalau di tayangan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kunci memahami film tersebut dengan adanya unsur-unsur air, tanah, api, dan udara. Sekarang kita akan meneruskan, yakni tentang penyebutan air, tanah, api, dan udara, di mana dalam film tersebut disebutkan air itu sebagai suku air, sedangkan tanah atau bumi itu kemudian menjadi kerajaan bumi, dilanjutkan dengan api sebagai negara api, dan udara sebagai pengembara udara. Kenapa tidak disebutkan negara semuanya? Ini mengandung maksud tertentu, punya maksud tersendiri. Kita mulai dari penyebutan suku air. Kenapa disebut suku air? Karena memang unsur air dalam diri manusia lebih menimbulkan efek spiritual yang menyebabkan psikis manusia itu lebih bersifat tertutup. Nah, dalam psikologi manusia itu daya air lebih bersifat tertutup, sehingga orang-orang yang lahirnya didominasi oleh daya air, kalau dalam piwulang sangkan paraning dumadi, piwulang Jawa, daya air itu dominan pada hari Rabu, Senin, dan pasaran Legi. Orang-orang yang lahir di hari Rabu, di hari Senin, atau pasaran Legi, ini biasanya mempunyai karakter yang lebih bersifat tertutup atau pendiam, seperti sifat dari air itu sendiri. Dia lebih suka tertutup, ya. Makanya dalam film ini disebutkan sebagai suku air, bukan negara air. Selanjutnya adalah penyebutan tanah atau bumi yang kemudian menjadi kerajaan bumi. Orang-orang yang didominasi oleh unsur bumi atau unsur tanah, kalau dalam ilmu Jawa, dalam ilmu sangkan paraning dumadi, astrologi atau astronomi Jawa, itu unsur bumi ini mendominan pada hari Sabtu atau pasaran Wage. Jadi orang-orang yang lahir pada hari Sabtu atau lahir dengan pasaran Wage itu biasanya mempunyai sifat karakter seperti bumi atau seperti tanah, di mana dia lebih bersifat keras, kekeh, dan dia itu tahan banting, ya. Dia bebal biasanya, karena seperti sifatnya bumi. Bumi itu tempat segala sesuatu, dia diinjak ya tetap hidup, dia diisi apapun tetap hidup. Nah, ini seperti karakter bumi, sehingga di sini penyebutan tanah atau bumi disebutkan sebagai kerajaan bumi. Kenapa kerajaan bukan negara? Karena memang orang-orang yang lahir pada hari Sabtu atau mempunyai daya Wage, atau dia didominasi unsur tanah atau unsur bumi, mereka akan cenderung dalam hidupnya itu berpedoman pada masa lalu, selalu menjadikan memori-memori masa lalu, kejayaan masa lalu, kebanggaan masa lalu sebagai pegangan hidupnya dalam langkah. Hanya disebutkan dengan istilah kerajaan. Selanjutnya adalah penyebutan api, yang di sini sebenarnya adalah unsur panas, yang di dalam film Avatar ini disebut sebagai negara api, bukan suku api, bukan kerajaan api, tetapi negara api. Api ini dalam diri manusia itu menjadikan sebuah semangat atau nafsu. Jadi nafsu di sini sebenarnya bukan nafsu yang artinya jelek. Semua hal yang mendorong kita berbuat sesuatu itu namanya nafsu kalau dalam sangkan paraning dumadi. Nah, cuma nafsu ini nanti terkendali atau tidak, bisa terarahkan atau tidak. Jadi jangan salah mengartikan bahwa nafsu itu sesuatu yang buruk. Nah, di sini api disebut sebagai negara karena memang orang-orang yang lahir dengan daya api yang tinggi, kalau di dalam ilmu Jawa api itu mendominasi pada hari Kamis,
Selasa, dan pasaran Pahing. Orang-orang yang lahir pada hari Kamis, hari Selasa, atau mempunyai pasaran Pahing, dia akan lebih bersifat semangat. Semangatnya tinggi karena daya apinya tinggi. Dia akan lebih berpikiran maju ke depan. Ya, karena ada semangat untuk bergerak lebih baik, lebih maju. Nah, ini yang kadang cenderung ketika tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diarahkan dengan baik, maka akan cenderung melakukan hal-hal yang mungkin bersifat inovasi, tapi kemudian tidak memperhatikan sisi-sisi yang lain sehingga terlihat cenderung merusak, menguasai, seperti ekspansi. Nah, ini yang disebut dengan unsur api. Nah, selanjutnya adalah penyebutan unsur udara atau angin yang dalam film ini disebut dengan pengembara udara, bukan negara udara atau kerajaan udara atau suku udara, tapi pengembara udara. Nah, daya angin, daya udara dalam diri manusia itu seperti sifatnya udara, dia akan mempunyai imajinasi yang tinggi, dia bisa masuk ke semua arah, ke semua lini, ke semua sendi. Karena sifat angin itu ringan, makanya dia akan lebih bersifat riang, supel, suka bercanda, dan dia juga punya imajinasi atau punya semangat juga sebenarnya. Akan tetapi semangatnya ini beda dengan semangatnya daya api. Kalau daya api itu semangatnya membara, kalau daya angin ini semangatnya seketika tinggi, tetapi nanti tahu-tahu seketika down, seketika suka sesuatu, kemudian seketika juga dia tidak suka atau mempunyai kesukaan lain atau meninggalkan sesuatu itu. Ini adalah daya dari udara. Makanya dia disebut pengembara karena dia suka pergi ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti sifatnya angin, tidak terus searah. Nah, makanya orang-orang yang berdaya udara atau angin yang di dalam ilmu Jawa itu didominasi titik tertingginya itu pada hari Jumat atau pasaran Pon. Nah, orang-orang yang lahir pada hari Jumat atau mempunyai pasaran Pon, dia akan lebih bersifat riang, ramah, mudah bergaul, mempunyai semangat, akan tetapi gampang untuk down, gampang untuk ganti kesukaan, gampang untuk beralih, suasana hatinya gampang berubah-ubah. Sekali waktu semangat sekali, tahu-tahu down, tahu-tahu drop ya. Nah, itu tadi teman-teman, kita baru awal sekali dalam membahas piwulang sangkan paraning dumadi di dalam film The Legend of Aang atau Avatar Aang. Nah, selanjutnya tentunya masih banyak sekali rahasia ilmu Jawa kuno yang ada di dalam film tersebut yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, bunyikan tombol lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan postingan-postingan video kita selanjutnya.